Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, Primagama Madura Sampang. Kali ini kita akan belajar bersama Kak Helmi membahas materi kelas 10 tentang konsep mall dan juga membahas soal-soal. Yuk kita simak videonya. Materi selanjutnya yang kalian pelajari adalah konsep mol. Dalam penentuan jumlah zat, baik berupa massa, volume, dan jumlah atom-atom molekul dalam perhitungan kimia, para ahli kimia menggunakan mol sebagai satuannya. Untuk lebih memahami tentang mol, ada baiknya kita belajar tentang konsep mol. Berikut ini adalah diagram konsep mol. Maksud dari diagram ini adalah untuk mencari jumlah molekul, maka jumlah mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Angka 6,02 kali 10 pangkat 23 ini merupakan bilangan Avogadro. Begitu pula sebaliknya. Untuk mencari jumlah mol, maka jumlah molekul dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan untuk mencari massa molekul atau senyawa atau unsur, maka jumlah mol unsur atau senyawa atau molekul tadi dikalikan dengan AR atau MR dari molekul atau senyawa atau unsur tersebut. Begitu pula sebaliknya. Untuk mencari jumlah mol molekul atau senyawa atau unsur, maka massa molekul atau senyawa atau unsur tadi dibagi dengan AR atau MR dari molekul, senyawa atau unsur tersebut. Begitu pula untuk mencari volume gas dalam keadaan standar, yaitu mencari volume gas pada keadaan standar, maka jumlah mol gas tersebut dikalikan dengan 22,4 liter. Sedangkan untuk mencari jumlah mol, maka volume gas tersebut dibagi dengan 22,4 liter. Keadaan standar di sini adalah keadaan dalam 1 atmosfer dan 0 derajat Celcius. Angka 22,4 liter merupakan volume gas ideal dengan menggunakan persamaan PV sama dengan nRT. Setelah kita mengetahui diagram konsep mol, langkah selanjutnya adalah dalam mengerjakan soal perhitungan kimia, setiap satuan yang diketahui harus diubah dulu ke dalam satuan mol. Selanjutnya, satuan mol tersebut dapat digunakan untuk mencari satuan yang lain. Untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh berikut ini. Berapakah massa 3,01 kali 10 pangkat 23 atom Na, di mana air Na sama dengan 23? Untuk menjawabnya, maka jumlah atom Na diubah dulu ke dalam satuan mol. Nah, dari sini mol Na diketahui sebesar 3,01 dikali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya, untuk mencari massa, harga mol yang diketahui tadi dikalikan dengan ArNa, sehingga massa Na sama dengan mol Na dikalikan dengan ArNa, di mana mol Na tadi sama dengan 0,5 dikali 23 sama dengan 11,5 gram. Supaya lebih paham, lihatlah contoh berikut ini. Berapakah volume gas N2 dalam keadaan standar? Di sini ada keterangan STP. STP itu adalah keadaan standar yang bermassa 7 gram. Dan berapakah jumlah molekul N2? Langkah pertama
yaitu mengubah jumlah massa N2 diubah ke dalam mol. Sehingga mol N2 sama dengan massa N2 dibagi dengan mR N2 sama dengan 7/28 sama dengan 0,25 mol. Selanjutnya, dari jumlah mol tersebut, maka volume N2 sama dengan mol N2 dikali dengan 22,4 liter sama dengan 0,25 dikali 22,4 liter sama dengan 5,6 liter. Sehingga jumlah molekul N2 sama dengan mol N2 dikalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,25 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,505 kali 10 pangkat 23. Jadi kesimpulannya adalah, sebelum mencari satuan yang ditanya atau satuan yang lain, kita harus mengubah satuan yang diketahui itu ke dalam mol. Ini dia kesimpulannya. Setelah mempelajari konsep mol, maka tahap berikutnya adalah penerapan konsep mol dalam perhitungan kimia. Salah satu sebab pokok materi yang menggunakan konsep mol adalah penentuan rumus empiris dan rumus molekul senyawa. Sebelum menuju ke rumus empiris dan rumus molekul senyawa, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rumus kimia. Rumus kimia menunjukkan jenis atom, unsur, dan jumlah relatif masing-masing unsur yang terdapat dalam zat. Banyaknya unsur yang terdapat dalam zat ditunjukkan dengan angka indeks. Contoh, senyawa NH3 menunjukkan 1 atom N dan 3 atom H. Angka 3 disebut sebagai indeks. Setelah mengetahui rumus kimia, maka kita akan belajar tentang rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom dari unsur yang menyusun senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah sedangkan rumus molekul senyawa merupakan rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara rumus molekul dan rumus empiris senyawa dapat dilihat tabel berikut ini. Air memiliki rumus molekul H2O. Rumus empirisnya adalah H2O. Glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6. Rumus empirisnya C2H2O. Benzena C6H6, rumus empirisnya CH. Begitu seterusnya sampai asetilena. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari tabel di atas adalah rumus molekul dapat disederhanakan menjadi rumus empiris. Nah, bagaimanakah menentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa? Untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa dapat ditempuh dengan langkah berikut ini. Yang pertama, yaitu mencari massa atau persentase tiap unsur penyusun senyawa. Yang kedua, mengubah massa ke satuan mol, yaitu dengan cara membagi massa masing-masing unsur dengan AR unsur masing-masing. Sehingga di sini dilihat bahwa keterkaitan mol dalam penentuan rumus empiris dan rumus molekul senyawa. Langkah yang ketiga, perbandingan mol tiap unsur merupakan rumus empiris. Untuk mencari rumus molekul dengan cara rumus empiris dalam kurung N sama dengan MR N dapat dihitung, sehingga N dapat dihitung. Kemudian kalikan N yang diperoleh dari hitungan dengan rumus empiris. Untuk lebih jelasnya, lihatlah contoh berikut ini. Suatu senyawa terdiri dari 60% karbon,
5% hidrogen dan sisanya nitrogen. Jika MR senyawa itu sama dengan 80, di mana ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, N sama dengan 14. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lihatlah langkah-langkah berikut ini. Dari soal yang telah ditulis tadi bahwa persentase nitrogen itu belum diketahui, maka kita harus mencari persentase nitrogen terlebih dahulu, di mana persentase nitrogen sama dengan 100% dikurangi dengan persentase dari karbon dan nitrogen, sehingga diperoleh persentase nitrogen sama dengan 35%. Misalkan saja massa senyawa dari senyawa tadi itu adalah 100 gram, maka massa C banding H banding N sama dengan 60 banding 5 banding 14. Dengan demikian, perbandingan mol C dibanding mol H dibanding mol N sama dengan massa C dibagi dengan AR C dibanding dengan massa H dibagi dengan AR H dibanding dengan massa N dibagi dengan AR N sama dengan 60 per 12 dibanding dengan 5 per 1 dibanding dengan 35 per 14, sehingga diperoleh nilai perbandingan yaitu 5 dibanding 5 dibanding 2,5 atau 2 dibanding 2 dibanding 1. Sehingga dari perbandingan yang terkecil ini, maka kita akan tahu rumus empirisnya, yaitu C2H2N. Untuk mencari rumus molekul adalah rumus empiris C2H2N dalam kurung N sama dengan MR dari rumus molekul tadi, yaitu 80, sama dengan 24. Dari 24 itu adalah 2 kali ARC ditambah dengan 2, yaitu dari 2 kali ARH ditambah dengan 14, N sama dengan 80, sehingga diperoleh 40N sama dengan 80, sehingga N sama dengan 2. Gimana adik-adik sekalian, belajar di rumah atau belajar dimanapun semakin mudah kan? Yuk adik-adik, jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar di bawah ini atau DM di Instagram Primagama Sampang @sampangprimagama. Jangan lupa